Ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Mengapa jalan raya diluruskan, padang gurun dipersiapkan? Dua hal ini bicara tentang hidup manusia. Saudara, perjanjian lama Papa kita selalu berfirman tentang padang gurun, padang gurun, padang gurun. Dan itulah hidup manusia. Tandus, gersang. Itu manusia sebelum jumpa Tuhan. Jalan raya dipersiapkan. Supaya apa? Raja itu akan datang. Ayat 4. Setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Kalau ini dikerjakan, maka hasil di ayat 5. Kata apa? Kata pertamanya, maka. Nah, saudara belajar Alkitab menggunakan tata bahasa atau grammarnya, aturan-aturan kalimat. Kalau ada kalimat didahului kata penghubung maka, tetapi itu beda-beda artinya. Maka artinya kalimat setelah maka itu menerangkan atau sebuah hasil dari kalimat sebelum penghubung maka. Maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Yahweh sendiri telah mengatakan. Berarti tidak akan ada kemuliaan yang dinyatakan oleh Bapa dalam hidup setiap kita sebelum 4 hal itu dibereskan. Apa saja? Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Saya berhenti dulu dalam membaca ini. Saya ajak saudara berpikir begini. Siapa pernah tahu mengapa nggak ada binatang putus asa? Lalu kita ketemu kera bunuh diri, kuda patah hati. Ayo kenapa? Lu ini sih saya tanya. Saya tuh suka mikir, orang gitu tuh mikir, saudara. Ayo saya tanya kepada saudara. Kalau kita jujur, antara kita dengan mereka, binatang itu, baik burung, semuanya, siapa lebih bahagia? Gak usah malu, ngaku. Siapa lebih bahagia? Binatang itu lebih bahagia. Gak pernah punya dompet dan ATM. Tapi tidak pernah stres. Kita punya dompet, punya ATM, sering stres. Goblok. Lu serius saya berkata. Ayo besok kita akan lihat di alam ini. Burung itu tiap pagi, walaupun mereka tahu belum tentu ada makanan hari ini, tapi tiap pagi mereka ngapain? Nah, nggak ada burung ngomel. Kita yang suka ngomel. Wah, kalau ada burung ngomel mahal itu harganya. Loh, mereka itu lebih berbahagia dari kita. Siapa pernah ke pejagalan sapi atau pemotongan ayam? Perhatikan, saya itu pernah. Hanya untuk meneliti. Waktu rekan-rekan sapi yang lain digiring ke pembantaian, baik domba-domba itu, mereka itu lihat loh temannya diapain. Loh, betul enggak? Mereka tahu enggak? Tahu. Tapi mereka enggak stres itu, walaupun gilirannya akan datang, tetap rileks, sukacita. Loh ya atau tidak cepat-cepat? Nah ya sudah. Oke, ini rahasia luar biasa. Yang berikut. Kita nggak pernah lihat, walaupun saudara nggak pernah neliti, percayalah. Nggak ada begini. Burung kok maksa? Enggak, Charlie ini benar. Kok maksa? Karena daripada belajar buang waktu, saya sudah belajar, dia tahu. Saya tuh beritahu Charlie, bukan maksa. Charlie ini. Oke, ini ya. Ada burung terbang, atau ada anjing lari ke satu tempat, kucing. Mereka tuh begini, keliru. Ayo, ya percaya mereka nggak pernah keliru? Tidak pernah. Kenapa kita nggak seperti mereka? Padahal secara fakta, kita jauh lebih pintar dari mereka. Kita jauh lebih hebat dari mereka. Kita lebih dalam segala hal dari mereka. Kenapa? Ini rahasianya.
Di antara banyak hal, dua ini saya mau tunjukkan kepada saudara. Satu, manusia itu punya hak untuk memilih. Binatang itu tidak. Maka itu mereka nggak pernah stres. Ajak anjing ke supermarket, tanya ini kamu mau beli apa? Mereka nggak pernah. Maka itu nggak pernah pusing hidup mereka, kan nggak ada pilihan. Pokoknya makan selesai. Yang kedua, binatang itu punya daya ingat. Kita juga punya daya ingat. Tapi mereka tidak punya memori. Kita punya memori. Beda saudara, daya ingat dan memori itu beda. Salah satu contoh perbedaannya. Binatang nggak pernah tahu anaknya berapa, mati berapa, diambil berapa, nggak pernah pusing. Binatang nggak pernah tahu siapa tante, siapa om, siapa kemenakan, siapa cucu, nggak ada yang tahu. Loh, serius ini. Karena mereka nggak punya memori. Lalu pertanyaannya, begitu kenapa Papa berikan kita manusia ini pilihan dan memori? Kalau itu jadi penyebab, ayo, cara ingat ini penyebab masalah manusia, memori kita. Di belakang otak kita, di belakang kepala kita ada otak kecil namanya. Nah, ini pusat memori itu di sini. Maka itu secara fakta kalau ada orang jatuh kejeduk bagian depan, benjol, bocor kayak apa saja, ini nggak efek apa-apa ini. Ini cuma pusing sebentar. Tapi kalau kebentur bagian belakang, nggak ada luka pun bisa berbahaya. Kenapa? Karena ini CD-ROM-nya di sini. Kata kontur ini motherboard-nya itu di sini. Semuanya itu ada di sini belakang kepala. Nah, memori ini yang menyebabkan seorang menjadi manusia. Maka itu cloning manusia tidak akan bisa menjadi manusia sempurna. Fisiknya manusia. Tapi individu atau pribadinya nggak ada. Dan dia itu adalah binatang. Karena nggak punya roh, nggak punya memori. Saudara, di memori inilah terekam semua hal yang terjadi sejak kita dalam kandungan sampai kita dilahirkan, sampai kita umur sekarang ini. Alkitab ini buku ilmu jiwa yang hebat. Tidak ada buku psikologi sehebat Alkitab, tidak ada. Dan saya kagum. Kalau saudara pernah tanya dalam hidup ini, mengapa dunia psikologi membagi karakter dasar manusia jadi berapa bagian? 4. Apa saja? Ayo, sanguin, kolerik, pragmatik, melankolis. Saya mau beritahu saudara, mereka mengambil dari ayat 4 Yesaya 40. Hebat sekali. Saya punya banyak data dari sains yang mengambil dari Alkitab. Di antara yang paling hebat itu adalah Imamat 17 ayat 11. Dunia kedokteran di dunia itu ditolong oleh tulisan Musa itu. Yang berkata begini, nyawa segala makhluk ada di dalam darahnya. Nah, tulisan Musa di Imamat 17 ayat 11 itu satu-satunya tulisan. Dan tidak ada yang nulis sebelum Musa dan sesudah Musa. Kalau sudah Musa berarti niru dia. Gara-gara ayat itu dunia kedokteran tahu bahwa kalau ada masalah dalam hidup kesehatan manusia, yang bermasalah adalah darah. Maka itu kenapa senjata pamungkas dokter selalu periksa darah ke lab. Sebab di situ ada hidup. Itu sebabnya juga di samping hidup seluruh penyakit manusia dan penyakit binatang yang punya darah itu ada di dalam darah. Maka itu kenapa papa kita melarang kita makan darah? Karena kalau kita suka makan darah itu sama dengan merebus air got. Air got direbus itu kotor. Jadi kalau kita makan darah itu makan penyakit sudah. Karena semua sumber penyakit ada di dalam darah. Saya bisa tunjukkan banyak sains harus menghormati Alkitab. Karena tidak ada yang lain. Lebih hebat lagi. Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan 3.500 tahun yang lalu. Makanan apa yang sehat dan tidak sehat. Bayangkan.